Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan akuntansi piutang bagian 2, yaitu mengenai wesel tagih. Oke, apa saja yang akan kita bahas pada video kedua ini? Pembahasannya di sini mengenai pengertian definisi, penggunaan wesel, menghitung tanggal jatuh tempo, pencatatan wesel. Jadi di wesel di sini ada wesel berbunga dan tanpa bunga, tapi yang akan saya bahas di sini wesel dengan bunga. Untuk pencatatan di sini akan ada pencatatan dari penerimaan wesel, penerimaan atau pengakuan bunga, pelunasan wesel, dan kasus lainnya wesel atau ada wesel yang gagal bayar. Oke, yang pertama, apa itu wesel? Wesel ini merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu ke orang atau perusahaan tertentu di tempat tertentu pada tanggal tertentu atau sesuai permintaan. Ditambah bunga, ini bunganya jika ada pada tingkat persentase tertentu dari nilai pokok per tahun. Oke, siapa sih pembuat wesel? Pembuat wesel adalah perusahaan yang menerima pinjaman atau pembeli atau yang membeli barang atau jasa secara kredit yang sanggup melakukan pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan atau pada tanggal jatuh tempo. Nah, siapa penerima wesel? Penerima wesel di sini adalah perusahaan yang memberi pinjaman atau si penjual yang menjual barang atau jasa secara kredit yang berhak untuk menerima pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, ini adalah unsur penting dari wesel yang perlu kalian ketahui. Di sini ada 3. Yang pertama adalah jumlah pokok atau prinsipal. Prinsipal ini maksudnya jumlah nominal atau yang tertera pada surat wesel. Jadi jumlah nominal yang tertera. Oke, yang berikutnya yang kedua adalah tanggal jatuh tempo atau maturity date. Maturity date sini adalah tanggal di mana wesel tersebut harus diterima pembayarannya atau harus dibayarkan. Jadi kalau diterima pembayarannya itu kita posisinya sebagai penjual. Kalau dibayarkan kita posisinya ini sebagai pembeli. Nah, yang berikutnya adalah bunga wesel atau interest. Nah, interest ini adalah bunga wesel. Jadi interest ini bunga wesel ada 2 bunga wesel. Jadi bunga pokok wesel dan bunga pasar wesel. Nah, bunga pokok wesel itu apa? Bunga pokok wesel adalah bunga yang tertera pada wesel atau pada surat wesel. Kalau bunga pasar adalah bunga yang berlaku di pasaran pada saat ini. Yang berikutnya, ini adalah contoh dari surat wesel. Nah, di sini contohnya, jadi ada nominalnya di sini, kalian bisa lihat, di sini nominalnya $2.500. Nah, di sini pada tanggal 16 Maret 2006, jadi terbitkannya pada tanggal 16 Maret 2006, dia berjanji untuk membayar kepada Reda Travel sebesar terbilangnya berapa dalam satuan dolar. Payable at City National Bank, dia bilang interestnya 10% due Juni 14 2006. Maksudnya ini tanggal jatuh temponya 14 Juni 2006. Nah, di sini ada tanda tangan dari si pembuat wesel. Nah, ini adalah contoh dari wesel tagih. Oke, yang berikutnya adalah penggunaan wesel. Wesel itu digunakan pada saat apa? Yang pertama, penggunaan wesel ketika individu atau perusahaan dan perusahaan meminjamkan atau meminjam uang. Jadi di sini dalam kasus ini, pihak yang memberikan pinjaman tentunya menginginkan adanya pembayaran bunga dari pihak peminjam. Jadi ada bunga yang diterima ditambah dengan nominal pinjaman pada saat jatuh tempo. Nah, oke, sebenarnya untuk sebagian besar kasus wesel adalah peminjaman uang. Nah, yang berikutnya penggunaan wesel ini untuk bila jumlah transaksi dan jangka waktu kredit ini melebihi batas normal. Jadi kalau kalian nanti kita belajar umur yang pada video sebelumnya kita sudah belajar umur piutang, di situ ada ada jangka waktu pembayaran dari piutang. Nah, apabila melewati atau kita kira-kira melebihi batas normal yang kita tentukan, maka
dibuatlah surat perjanjian wesel. Nah, misalkan nih, batas lebihnya 60 sampai 90 hari itu terlalu lama atau dari 90 lebih itu terlalu lama. Maka tidak dicatat ke piutang dagang, tapi langsung dibuatkan surat untuk perjanjian weselnya. Nah, ini. Yang berikutnya, penggunaan wesel ini dalam kasus penyelesaian piutang usaha. Jadi ini untuk pelunasan piutang, maka si pembeli menerbitkan wesel. Jadi piutang ini dikonversi menjadi wesel apabila belum bisa dilunasi sampai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, biasanya si penjual ini akan meminta pembeli untuk membuatkan wesel dan akan segera diganti dari piutang usaha menjadi piutang wesel atau wesel tagih. Oke, itu untuk penggunaan wesel. Berikutnya, oke, yang kita pelajari di sini adalah wesel tagih jangka pendek. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara menentukan tanggal jatuh tempo. Nah, misalnya di sini ada soal tanggal jatuh tempo wesel 90 hari tertanggal 14 April 2020. Nah, kalian di sini coba tentukan berapa tanggal atau kapan tanggal jatuh tempo wesel. Oke, sini kalian perhatikan tanggal jangka waktu wesel adalah 90 hari. Total hari dalam bulan April di sini adalah 30 hari. Tanggal wesel adalah hari ke-14 karena di sini tanggal 14 April, maka hari ke-14 bulan April. Nah, sisa di bulan April ini ada 16 hari. Berarti sisa harinya, berarti 90 kurang 16, sisa harinya 74 hari. April, setelah itu di bulan Mei. Berarti bulan Mei itu ada 31 hari. Dari pengurangan 31 hari, maka sisa harinya di sini 43 hari. 43 hari berikutnya di bulan Juni, di sini ada 30 hari. 30 hari berarti dikurangi menjadi 13 hari. Maksudnya di sini adalah tanggal 13 di bulan Juli. Berarti tanggal jatuh temponya ketemu adalah tanggal 13 di bulan Juli tahun 2020. Oke, berikutnya kita membahas mengenai pencatatan wesel tagih. Oke, di sini wesel dengan bunga. Nah, ini soal yang pertama. Jadi di sini soalnya menerima wesel tagih dengan nilai nominal 6 juta, bunganya 12%, jangka waktu 30 hari, tanggal 21 November 2019 sebagai pelunasan hutang CV Dunia. Jadi CV Dunia ini punya utang ke perusahaan sebesar 6 juta. Oke, berarti jurnalnya kita bisa buat di sini tanggal 21 November, wesel tagih karena perusahaan menerima wesel pada piutang usaha sebesar 6 juta. Jadi piutang usaha kita di perusahaan ini dikredit karena sudah dikonversi menjadi wesel. Ya, berikutnya. Diketahui jatuh temponya dia bilang kan 30 hari. Berarti kalau 30 hari dari tanggal 21 November 2019, berarti 30 harinya yaitu tanggal 21 Desember 2019. Nah, perhitungan bunga di sini nilai nominal dikalikan bunga pokok dikalikan jangka waktunya. Nilai nominalnya di sini 6 juta dikalikan 12% dikalikan 30 per 360 karena bunga ini hitungannya per tahun. Kalau per tahun nanti diketahuinya tahunnya ini tahun 360 atau 365. Jadi sesuai yang diketahui saja. Oke, ini hasilnya 60.000 setelah dihitung. Oke, kita akan menjurnal di sini tanggal 21 Desember. Wesel tagih dikredit ini sebesar 6 juta. Pendapatan bunga sebesar 60.000, berarti kasnya pada tanggal jatuh tempo, dia akan menerima sejumlah nominal plus bunga sebesar 60.000. Berarti totalnya 6.060.000. Ya, ini nominal plus bunga. Yang berikutnya, soal kedua, ini masih wesel dengan bunga. Jadi PT AKN ini meminjamkan dana kepada PT LNK dengan menerima wesel berjangka waktu 90 hari. Tingkat bunganya 12%, senilai 5 juta pada tanggal 1 Desember 2019.
Oke, kita akan menjurnal dulu pada saat penerimaan wesel. Pada saat penerimaan wesel, yaitu tanggal 1 Desember, dia menerima wesel, berarti weselnya didebit sebesar 5 juta pada kas senilai 5 juta, karena PT AKN ini dia meminjamkan dana. Berarti kalau meminjamkan dana, berarti kas keluar di kredit. Yang berikutnya, kita mulai menghitung berapa sih atau pada tanggal berapa jatuh tempo yang 90 hari. Nah, ini diketahui jatuh temponya 90 hari, ini berarti perhitungannya sebagai berikut. Jangka waktu wesel ini 90, total total hari dalam bulan Desember ini sebesar atau sebanyak 31 hari. Tanggal wesel adalah tanggal ke-1 bulan Desember, berarti 1 hari. Berarti sisanya adalah 30 hari. Sisa hari dari yang 90 hari ini adalah 60 hari karena ini dikurang. Nah, pada bulan Januari 2020 ada 31 hari, berarti ini dikurang lagi. Sisa harinya 29. Kebetulan untuk tahun 2020 jumlah hari di Februari ini ada 29 hari. Berarti habis 0. Berarti jatuh temponya ada di tanggal 29 bulan Februari di tahun 2020. Jika diasumsikan periode yang berakhir 31 Desember, maka dibutuhkan penyesuaian atas pengakuan bunga. Nah, di sini pada saat pelaporan keuangan per tanggal 31 Desember, tentunya kita harus mengakui bunga dari tanggal 1 Desember ke 31 Desember. Nah, diketahui jumlah hari pada tanggal penerimaan wesel ini adalah 30 hari. Jadi dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember ini harinya ini ada 30 hari. Nah, untuk penerimaan bunganya atau untuk pengakuan bunganya berarti nilai nominal kali bunga pokok dikali jangka waktu atau periode dari weselnya. 5 juta dikali 12% dikali 30 per 360. Ini biar gampang aja kita pakai 360 sama dengan 50.000. Berarti pengakuan bunganya, jadi belum penerimaan bunga ya, karena penerimaan bunganya pada saat jatuh tempo. Tapi sudah diakui bahwa ini ada pendapatan bunga yang terjadi di 31 Desember. Maka jurnalnya pada saat 31 Desember, piutang bunga, karena bunganya belum diterima, sebesar 50.000 pada pendapatan bunga senilai 50.000. Nah, ini jatuh temponya, tadi kan tanggal 29 Februari 2020. Oke, pada tanggal jatuh tempo, tadi pada tanggal 31 kita sudah menjurnal pengakuan bunga sebesar 50.000. Pada tanggal jatuh tempo berarti kita harus menghitung bunga dari tanggal 31 Desember sampai dengan 29 Februari. Berarti ini sebanyak 60 hari atau 2 bulan. Nah, di sini perhitungannya kita dapat senilai 100.000. Berarti jurnalnya pada saat jatuh tempo di tanggal 29 Februari, kita bisa menjurnal wesel tagih di kredit ini senilai 5 juta, senilai nilai nominalnya, piutang bunga, jadi karena di sini jatuh tempo piutangnya terbayar, berarti piutang bunganya di kredit. Piutang bunganya ini 50.000, pendapatan bunganya 100.000, maka kas yang diperoleh dari pelunasan ini adalah 5.150.000. Ya, ini nilai nominal plus bunga. Yang berikutnya, ini kasus apabila si PT LNK ini gagal bayar di tanggal 29 Februari 2020. Maka di tanggal Februari, ini kasnya kita konversi menjadi piutang usaha. Jadi nggak dalam bentuk kas, jadi dalam bentuk piutang usaha. Dikonversi. Nah, di sini AKN mendebit jumlah yang harus dibayar atau nilai pokok dan bunga ke dalam piutang usaha. Oke, di sini penyajian di laporan keuangan, jadi laporan posisi keuangan parsial untuk wesel tagih ini akan disajikan di bawah atau di aset lancar di bawah akun kas. Kalian bisa lihat di sini.
Di bawah akun kas, ini ada wesel tagih baru piutang usaha. Karena memang ini lebih liquid daripada piutang usaha. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.